Assalamualaikum teman-teman, bertemu dengan saya Cici Widianingsih. Di sini kita akan membahas tentang materi kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada aturan penjumlahan dan yang kedua ada aturan perkalian. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan menurut definisinya adalah jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya, dan Kn cara melakukan kegiatan N, serta semua kegiatan tersebut saling lepas, maka ada K1 tambah K2 dan seterusnya tambah Kn cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh soal. Kamal akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang akan menyediakan 5 jenis mobil sport dan 3 jenis mobil minibus. Berapa banyak pilihan Kamal untuk membeli mobil? Di sini, Kamal kan hanya akan membeli sebuah, jadi tidak mungkin ia memilih semuanya. Jadi, ini berupa pilihan. Jadi, di sini kita akan menggunakan aturan penjumlahan, yaitu 5 tambah 3 sama dengan 8 pilihan. Jadi, banyak pilihan Kamal untuk membeli sebuah mobil ada 8 pilihan. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang aturan perkalian. Aturan perkalian menurut definisinya adalah jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya, dan Kn cara melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 kali K2 kali dan seterusnya kali Kn cara. Aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh soal. Mala mempunyai sebuah 3 kemeja dan 2 celana. Berapa banyak cara memasangkan kemeja dan celananya? Oke, ilustrasinya seperti ini. Kita misalkan kemeja dengan huruf K, yaitu K1, K2, dan K3. Dan kita misalkan juga celana dengan huruf C, yaitu C1 dan C2. Kemudian kita pasangkan K1 dengan C1, K2 dengan C1, K3 dengan C1. Kemudian K1 bisa dipasangkan juga dengan C2, K2 dengan C2, dan K3 dengan C2. Jadi kita peroleh pasangannya untuk C1, K1 dengan C1, K2 dengan C1, K3 dengan C1. Dan untuk C2 yaitu K1 dengan C2, K2 dengan C2, dan K3 dengan C2. Nah, jadi banyak cara memasangkan kemeja dan celananya untuk Mala, ada 6 cara memasangkan. Nah, kalau pakai cara seperti ini kan ribet. Kalau misalnya mempunyai kemeja yang cukup banyak dan celana yang cukup banyak, misalnya saja kemejanya 15 dan celananya 20, maka tidak kebayangkan kalau kita buat dengan cara seperti ini, banyaknya seperti apa. Nah, untuk itu kita bisa menyelesaikan masalah seperti ini dengan memakai aturan perkalian atau cara cepat. Nah, kita bisa langsung mengalihkannya saja karena kemeja dan celana itu dipakai bersamaan atau sekaligus, maka sudah jelas itu adalah aturan perkalian. Maka kita kalikan 3 kali 2 sama dengan ada 6 cara memasangkan kemeja dan celana untuk Mala. Nah, samakan hasilnya. Jadi, cara memasangkan kemeja dan celana untuk Mala ada 6 cara memasangkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang cara penyelesaiannya menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Sebuah pesawat terbang dapat memilih jalur penerbangan dari Singapura ke Jakarta melalui 3 jalur.
Jakarta-Bali 4 jalur, Singapura-Bali 2 jalur. Hitunglah banyak pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Singapura ke Bali melalui Jakarta ataupun langsung. Nah, yang harus pertama kita lakukan adalah menggambarkan dulu ya teman-teman. Kita ilustrasikan Singapura sebagai huruf S, Jakarta sebagai huruf J, dan Bali sebagai huruf B. Kita lihat dari Singapura ke Jakarta ada 3 jalur, dari Jakarta ke Bali ada 4 jalur, dan jalur langsung dari Singapura ke Bali ada 2 jalur. Jadi untuk kasus ini secara garis besar ada 2 pilihan teman-teman, yaitu dari Singapura ke Bali melalui Jakarta dan secara langsung dari Singapura ke Bali. Oke, ini pilihan teman-teman. Nanti kita akan menggunakan aturan penjumlahan di sini. Nah, sekarang kita lihat dari jalur Singapura ke Bali melalui Jakarta. Teman-teman lihat, bisa dari Singapura ke Jakarta ada 3 jalur dan dari Jakarta ke Bali ada 4 jalur. Kita menggunakan aturan perkalian, yaitu 3 kali 4 sama dengan ada 12 cara. Nah, kemudian kita lihat dari Singapura ke Bali dengan jalur langsung itu ada 2 pilihan. Kita menggunakan aturan penjumlahan. Nah, sama dengan 2 cara. Nah, sekarang karena ini berupa pilihan, maka kita akan menggunakan aturan penjumlahan, yaitu 12 ditambah 2 sama dengan 14 cara. Jadi, banyaknya pilihan jalur penerbangan dari Singapura ke Bali melalui Jakarta ataupun langsung ada 14 cara atau pilihan. Sekian pembahasan materi dan pembahasan contoh soal dari saya Cici Widyaningsih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.